Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Saudara-saudara, keluarga besar Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia, dimanapun berada, saudara-saudara perangkat desa dari Sabang sampai Merauke, saudara-saudara pemerhati desa yang saya hormati, saya cintai, dan yang saya banggakan. Yang pertama dan utama tentunya saya selalu berdoa agar saudara-saudara sekalian selalu diberikan kesehatan, hingga kemudian saudara-saudara terus dapat mengabdikan diri untuk desa dalam rangka melayani masyarakat desa, membangun desa, memajukan desa, dan menyejahterakan desa. Untuk kesempatan kali ini, saya ingin bicara tentang desa, kepala desa, perangkat desa yang terbawa oleh arus politik sesuai dengan fanatisme politik masing-masing. Saudara, jauh sebelum dinamika pemilihan umum legislatif, pemilihan umum presiden, pemilihan umum bupati, pemilihan umum gubernur, kita terbiasa dalam situasi yang rukun antara satu organisasi dengan organisasi yang lain, antara satu individu dengan individu yang lain, antara satu perangkat desa yang satu dengan perangkat desa yang lain, kepala desa yang satu dengan kepala desa yang lain. Semuanya nampak memiliki semangat yang sama, merasa terikat oleh kepentingan yang sama, merasa selalu ingin bersama dalam sebuah misi yang sama. Saudara, tidak terbayangkan manakala pada saat kita membangun kebersamaan di organisasi kita masing-masing, baik itu organisasi perangkat desa yang terwadai dalam DPN PPDI, PP PPDI, organisasi kepala desa yang terbaik-baik di Abdesi, Papdesi, AKD, FKD, dan organisasi-organisasi yang lain yang nampak satu kesatuan, nampak bersatu dalam momen-momen khusus yang dibentuk sebelum dalam suasana menjelang pemilu. Tanpa kita sadari bersama bahwa ikatan kita di organisasi masing-masing pada saat ingin memperjuangkan apa yang kita sepakati, kita semua seolah-olah tidak ada satu kekuatan pun yang dapat membelah persatuan dan kesatuan organisasi kita. Kita selalu berkesempatan untuk bersama. Jarak, waktu, tempat, kesempatan tidak masalah bagi kita untuk berkoordinasi, untuk bersatu, untuk bersama, untuk rapat dalam rangka menentukan arah-arah kegiatan perjuangan yang menjadi tujuan utama kita. Namun, saudara-saudara sekalian, ketika pemilu sudah mendekat, ketika event politik 5 tahunan akan segera digelar, dapat dipastikan keutuhan, kekokohan, persatuan, dan kesatuan organisasi-organisasi yang mengatasnamakan desa dapat dipastikan akan mengalami degradasi persatuan dan kesatuannya. Kenapa demikian? Ya, persatuan dan kesatuan yang kita bangun bersama,
persatuan dan kesatuan yang kita sepakati bersama, persatuan dan kesatuan yang kita ikrarkan bersama, tergerus oleh fenomena politik di mana setiap individu, baik perangkat desa, kepala desa, lembaga desa, memiliki keterikatan fanatisme ke politik masing-masing. Mereka, kawan-kawan semua, terikat oleh fanatisme kepartean yang diyakininya masing-masing. Ketika event politik itu sudah terjadi, maka kemudian tujuan organisasi yang kita bentuk bersama akan selalu terbawa dan terarahkan ke keinginan politik masing-masing tanpa memperhatikan apakah partai-partai politik yang kita yakini, yang menjadi fanatisme kita kepada partai itu, memiliki kepedulian, memiliki semangat, memiliki cita-cita yang sama seperti organisasi yang kita dirikan. Dan politik terus membawa suasana mengarah kepada perpecahan. Mengarah kepada perpecahan organisasi-organisasi itu sendiri. Dan tidak ada satu organisasi pun yang mampu menjawab atau dapat dikategorikan organisasi yang paling solid, karena semuanya akan terbawa oleh dinamika politik yang terjadi. Saudara, sesungguhnya ketika kita bersama, seluruh elemen desa bersatu dalam satu keinginan, apalagi dalam event politik, perangkat desa, kepala desa, lembaga desa bersatu, maka niscaya apa yang akan dicita-citakan kita bersama akan terwujud. Karena proses pemilu adalah sebuah pesta demokrasi untuk memperebutkan kekuasaan, di mana kekuasaanlah yang akan mengatur A, B, C, D sampai dengan Z apa yang akan dan harus diputuskan di negeri ini. Sehingga kemudian saudara-saudara sekalian, kalau kita selalu berfanatik ria kepada politisi tertentu, partai tertentu, di mana politisi dan partai itu tidak memiliki semangat, voltase yang sama dengan tujuan berorganisasi kita, niscaya selamanya apa yang akan kita perjuangkan selalu akan menjadi hambatan di setiap proses pemilu. Saudara, saya hanya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian, mari kita bulatkan tekad untuk menyatukan tujuan kita bersama, dan mari secara bersama-sama kita menanggalkan apa yang menjadi masalah kita selama ini, yakni fanatisme ketokohan, fanatisme kepartean, di mana tokoh partai yang kita yakin kita fanatiki belum tentu dapat merealisasikan apa yang kita perjuangkan. Pernah suatu ketika ada sebuah pembuktian saat proses pemilu kada, ketika kepala desa dan perangkat desa bersatu melawan kekuatan politik, di mana pada saat itu kepala desa dan perangkat desa tidak tergoyahkan oleh iming-iming apapun selain keinginan untuk bersatu mewujudkan apa yang dicita-citakan, dan hasil yang diperoleh tidak ada satu kekuatan pun yang mampu mengalahkan kekuatan kepala desa, perangkat desa, dan lembaga desa. Nah, kalau itu bisa kita lakukan bersama, bagaimana seorang kepala dusun yang memiliki wilayah dusun pada setiap event politik mampu menguasai dusunnya minimal 51%, maka akumulasi desa yang diperoleh dalam komando kepala desa
untuk mengamankan 51% pasti dapat diamankan. Ketika masing-masing kepala desa di seluruh Indonesia ini dapat menguasai 51% desanya untuk kepentingan pemilu itu, maka akumulasi di setiap kecamatan akan diperoleh suara 51%. Begitu juga seterusnya, akumulasi kabupaten 51%, akumulasi provinsi 50%, nasional 51%, yang itu artinya kekuasaan ada di tangan kita. Dan ketika kekuasaan di tangan kita, maka apa yang diinginkan oleh desa, pemerintah desa, kepala desa, lembaga desa, perangkat desa dapat dipastikan terwujud. Saya garis bawahi, ketika kepala dusun mampu menguasai dusunnya 51%, maka dalam komando kepala desa, desa itu akan mendapatkan 51% pula. Demikian selanjutnya di level kecamatan, perolehan suara akan 51%, kabupaten 50%, provinsi 50%, nasional 51%. Dan dapat dipastikan sekali lagi, apa yang menjadi cita-cita kita bersama akan segera terwujud. Maka saudara-saudara sekalian, pesan yang akan dan ingin saya sampaikan adalah, mari seluruh elemen desa, semua yang merasa dirinya bagian dari desa, baik itu perangkat desa, kepala desa, lembaga desa, masyarakat desa, ayo bersatu padu untuk menguasai negeri ini. Mari ketokohan perangkat desa, kepala desa, lembaga desa, kita gunakan untuk tujuan yang positif, dan sudah seharusnya kita cerdas, tidak terbawa oleh arus partai politik yang kita yakini, tapi bagaimana kita mempersatukan keinginan, kemudian merebut kekuasaan dalam pemilu ini melalui kebersamaan di desa-desa. Kita yakini apa yang menjadi cita-cita kita bersama. Sekali lagi, kalau semua elemen desa bersatu, tidak ada satu kekuatan pun yang mampu mengalahkannya. Dan kita tidak perlu berpusing-pusing ria, demonstrasi dengan pengorbanan yang tak sedikit, hanya untuk menyukseskan perjuangan kita, dan itu pun sangat berat ketika kita tidak menguasai kekuasaan. Akhirnya demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi saya ingatkan saudara-saudara, ayo tanggalkan baju politik kita masing-masing. Ayo kita tanggalkan egoisme ketokohan kita masing-masing. Tetapi mari perkuat persatuan dan kesatuan kita di desa. Insya Allah Indonesia jaya. Dan demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Bila terpercaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam.